Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, review Manchester United kalah lagi, kembali lagi takluk ya. Ini untuk kedua kalinya musim ini menghadapi Wolves. Di Molineux Manchester United kalah 2-0 dan di Old Trafford Manchester United tertunduk dengan skor 1-0. Di pertandingan ya, kalau melihat dari awal memang apa yang disebutkan oleh Ruben Amorim ketika setelah menghadapi Lyon dan terkait dengan situasi menghadapi Wolves ya, dia menyebutkan bahwa dia akan melakukan penyimpanan pemain, lalu dia juga akan memberikan kesempatan kepada pemain muda. Artinya memang fokus bukan untuk, menurut gue ya, untuk meraih hasil di pertandingan menghadapi Wolves. Fokus lebih untuk merotasi pemain, untuk mengatur menit bermain dari pemain-pemainnya. Manchester United tampil dengan intensitas yang tinggi, yang ketat ketika menghadapi Lyon 120 menit. Dan ini berbeda dengan situasi Wolves misalnya ya. Pemainnya lebih fresh, lebih segar. Dan di atas lapangan tadi, starting 11, ya Wolves tampil dengan komposisi terbaiknya. Sementara Manchester United memainkan dua pemain mudanya, yaitu adalah Harry Amas yang dimainkan dari menit awal di sektor kiri, berusia 18 tahun Harry Amas. Lalu juga pemain muda lainnya, Tyler Frederiksen, berusia 20 tahun sebagai center back sebelah kiri. Victor Lindelof menjadi kapten karena Bruno Fernandes diistirahatkan di bangku cadangan. Noussair Mazraoui tampil di pertandingan ini dari awal. Ya, dia menit bermainnya juga tidak penuh ya ketika menghadapi Lyon. Andre Onana ada di penjaga gawang. Dua lini tengah ada Ugarte dengan Christian Eriksen. Di sebelah kanan ada Patrick Dorgu. Dua gelandang serang Kobbie Mainoo dan juga Garnacho. Dan di depan Rasmus Højlund. Di babak pertama, Manchester United menurut gua dan juga Wolves ya, dua kesebelasan ini cenderung agak membosankan penampilannya. Walaupun Manchester United lebih unggul telak dari sisi possession, sekitar 60% lebih dikuasai oleh Manchester United, tapi mereka kesulitan untuk menciptakan peluang. Wolves di sisi lain juga sama. Wolves berusaha untuk melakukan serangan-serangan balik, tapi selalu kandas di lini pertahanan Manchester United. Di babak pertama, kedua tim menurut gua sama-sama miskin peluang, walaupun mereka memiliki shooting yang jumlahnya juga tidak banyak ya, by the way, di pertandingan tersebut. Tapi ya, kualitas lini serang dari kedua kesebelasan ini sama-sama minim. Terkait dengan Manchester United di babak pertama, Kobbie Mainoo menurut gue tampil lumayan ya di sektor gelandang serang Manchester United. Rasmus Højlund dan juga Garnacho, ya menurut gue masih belum bisa menaikkan kualitas lini serang Manchester United. Yang mengejutkan justru pemain muda, misalnya Tyler Frederiksen tampil cukup solid ya di lini belakang. Harry Amas pun juga demikian. Dorgu di kanan menurut gue juga tampil bagus. Nah, ketika beralih ke babak kedua, dari sisi penguasaan bola ini berbalik sedikit. Artinya Wolves lebih banyak memegang kendali dari sisi possession dibanding dengan Manchester United, walaupun dengan angka yang tipis ya. Tapi yang jelas Wolves memiliki peningkatan di sektor tersebut, sektor possession dibanding dengan di babak pertama. Manchester United di babak kedua sama seperti di babak pertama. Lini pertahanan menurut gua tampil cukup solid, tampil cukup oke. Tapi yang kurang ya, itu ada pada lini depan. Bagaimana menurut catatan gua di babak kedua itu, 3 kalau tidak salah melalui Alejandro Garnacho ya, Manchester United bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya dari Rasmus Højlund, dari Bruno Fernandes, dan 2 kali dari Mason Mount. Dimana ya sangat disayangkan Manchester United tidak mampu memaksimalkan peluang tersebut, karena di situasi pertandingan seperti ini dimana kedua tim sama-sama kesulitan ya, mengalami kebuntuan, terutama di babak pertama untuk menggedor lini pertahanan lawan masing-masing. Tapi ketika di babak kedua Manchester United memiliki setidaknya 3 atau bahkan 4 peluang yang luar biasa, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Akibatnya apa? Ya, Wolves justru yang jarang mendapatkan peluang di babak kedua bisa mencetak gol melalui situasi bola mati. Situasi open play
mereka kesulitan untuk menembus pertahanan Manchester United, tapi melalui set piece, tendangan bebas, yang by the way tendangan bebasnya dieksekusi dengan bagus oleh Pablo Sarabia, menghujam ke sebelah kiri gawang Andre Onana. Menurut gue, secara ringan amatiran, this is not about Andre Onana. Ini bukan Andre Onana. Ini bukan tentang Andre Onana, tapi memang kualitas eksekusi gol tersebut yang luar biasa. Lalu nomor 2, bagaimana situasi pagar dari Manchester United yang juga tidak disiplin. Ada celah di sana yang bisa dimanfaatkan oleh Pablo Sarabia. Jadi memang kualitas eksekusi, penempatan bola ya, placingnya ini pas, kualitasnya bagus, dan ya akhirnya menghujam. Dan Manchester United berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Kualitas lini serang di pertandingan tadi sih menurut gua. Di samping memang opsi dari kedalaman squad ya, terutama untuk pilihan-pilihan penyerang yang juga tidak bagus. Gua nggak tahu, ini ada banyak faktor ya. Misalnya, lini serang Manchester United di pertandingan tadi, gua nilai tidak bagus. Dari ulasan beberapa peluang yang didapatkan, terutama di babak kedua, Manchester United tidak bisa memaksimalkan. Lalu nomor 2, gua juga melihat, terutama untuk pemain-pemain inti dari Manchester United, menurut gue bisa jadi salah ya, tapi gue merasakan ada kelelahan di sana. Masih ada kaki-kaki yang lelah. Walaupun menit bermain sudah diatur oleh Ruben Amorim, misalnya untuk Bruno Fernandes, misalnya untuk Diogo Dalot, misalnya untuk Leny Yoro juga ya. Ataupun ya, beberapa pemain yang diturunkan ketika Manchester United menghadapi Lyon, tidak bisa tampil maksimal. Karena pilar-pilar permainan, seperti kayak Bruno Fernandes ketika diturunkan, tidak tampil bagus. Christian Eriksen juga mengalami penurunan permainan di pertandingan tersebut. Kobbie Mainoo yang tampil oke di babak pertama, di babak kedua seperti tidak terlihat. Ya. Lalu lini serang pun juga seperti itu menurut gue. Karena tipisnya pilihan untuk posisi penyerang depan, Rasmus Højlund digantikan oleh Chido Obi, pemain muda 17 tahun, dimana ketika diturunkan menurut gue, kalau ada 2 opsi, apakah diturunkan karena dengan harapan untuk meningkatkan kualitas lini depan, atau untuk menambah jam terbang, atau untuk sebagai rotasi. Gue lebih melihat sebagai rotasi, bukan untuk menambah kualitas, ataupun bahkan menambah jam terbang. Mungkin juga sekaligus menambah jam terbang ya, tapi alasan utamanya lebih karena rotasi. Karena ya Manchester United lini depannya, terutama dengan cederanya Joshua Zirkzee, ini harus sangat dijaga sekali, karena praktis hanya ada seorang Rasmus Højlund, dan Ruben Amorim nampak tidak ingin mengambil resiko di pertandingan tadi. Dan ini bukan hanya terkait dengan Rasmus Højlund, banyak pemain ya, menurut gue memang dalam tanda kutip diprotek oleh Ruben Amorim. Gue juga tidak melihat Ruben Amorim misalnya ingin terlalu memaksakan Manchester United bahkan untuk misalnya mengejar ketertinggalan ya, karena begini. Kita tahu lini depan Manchester United kualitasnya tidak bagus. Ketika menghadapi Lyon, ada satu pemain yang jadi solusi. Pemain yang posisi aslinya bukan pemain depan. Ya, Harry Maguire, sebut saja Harry Maguire. Di pertandingan tadi, Harry Maguire tersedia sebenarnya di bangku cadangan. Tapi oleh Ruben Amorim ya, tidak dimasukkan. Padahal bisa saja dia ditampilkan ya, menggantikan Victor Lindelof misalnya ya, dengan harapan ya waktu keadaan situasi 0-0 atau bahkan setelah tertinggal 1-0 bisa didorong ke depan sebagai solusi. Tapi itu tidak terjadi di pertandingan tadi. Kenapa? Menurut gua fokus utama dari Ruben Amorim menjaga situasi skuad utamanya ya di pertandingan ini supaya tidak ada misalnya cedera. Cedera ini kan bisa didapatkan dari benturan, bisa juga didapatkan dari kelelahan, dan menurut gua itu yang menjadi faktor utama. Nah, sekarang kenapa kok Ruben Amorim mengambil pendekatan yang seperti ini? Karena ya di Premier League, kalau kita berbicara terkait dengan Premier League, Manchester United dengan kekalahan ini sejauh ini berada di peringkat ke-14. Wolves dengan kemenangan tadi berada satu tingkat di bawah Manchester United dengan nilai 15 dengan nilai yang dengan poin yang sama 38. Ipswich di pertandingan tadi mereka ini kalah ya. Mereka dikalahkan oleh Arsenal 4-0. Dan dengan kekalahan ini mereka tetap berada di peringkat ke-18 dengan nilai 21. Dengan game yang sudah mereka mainkan yaitu adalah 33,
maka sisa 5 pertandingan lagi, katakanlah mereka sapu bersih, mereka akan mendapatkan 15 poin, tambah 21, maka poin mereka maksimal hanya 36. Ini menurut perhitungan gue ya, secara dengan amatiran ya, 38 pertandingan, mereka sudah melakukan 33, berarti sisa 5. 5 kalau mereka menang, kan semua mereka poin maksimal mereka akan 36. Sementara Manchester United ini poinnya 38, praktis dari sisi degradasi Manchester United sudah aman. Tapi Manchester United untuk bisa finish di posisi lebih tinggi lagi, apalagi sampai masuk ke 10 besar, menurut gue sulit. Dengan posisi ke-13 saja ya, dengan posisi ke-12 saja, Crystal Palace berbeda 6 poin Manchester United ini. Menyisakan 5 pertandingan. Ini kan bukan hal yang mudah untuk diraih, sehingga Manchester United memang finish mungkin di antara posisi 13, 14 atau bahkan mungkin posisi ke-15. Artinya memang tidak akan kemana-mana sih di papan klasemen. Degradasi tidak, posisi lebih tinggi lagi masuk 10 besar pun tidak. Sehingga konsentrasi dari Ruben Amorim seperti gue katakan tadi, gue ulangi lagi, memang nampaknya bukan di Premier League lagi, sehingga ya dia tidak begitu mencari hasil maksimal. Yang lebih dia amankan adalah kondisi pemain, bagaimana pemain bisa recovery dengan pertandingan ini, tidak ada cedera, sekaligus juga menambah jam terbang dari pemain-pemain yang memiliki menit bermain yang belum banyak, supaya mereka juga lebih bisa beradaptasi, katakanlah seperti itu. Ada perkembangan, bukan lebih bisa, tapi ada perkembangan dari sisi adaptasi permainan di atas lapangan. Dan dari situ menurut gue, iya mereka bisa melakukannya. Mereka tidak tampil jelek menurut gue di pertandingan tadi menghadapi Wolves. Lini belakang solid, lini tengah juga lumayan, hanya lini depan. Dan ini kan merupakan problem yang sudah terjadi cukup banyak ya di musim ini. Kurang lebih seperti itu review pertandingan tadi menghadapi Wolves. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.